Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia Market Insight hari ini, Selasa 27 April 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari CNBC Indonesia. Kontrak berjangka futures indeks Bursa Amerika Serikat AS cenderung flat pada perdagangan Senin 26 April 2021, menyusul antisipasi kinerja emiten kuartal 1 2021. Kontrak futures indeks Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 kompak flat. Kontrak serupa Nasdaq tertekan dibandingkan dengan nilai wajarnya setelah saham Tesla melemah di sesi pra-pembukaan jelang rilis kinerjanya hari ini. Investor mengantisipasi rapat Bank Sentral Amerika Serikat pekan ini, dimulainya program Presiden AS Joe Biden, American Families Plan, rilis data inflasi dan beberapa rilis kinerja emiten unggulan di Amerika Serikat yang jumlahnya mencapai 30% dari konstituen indeks S&P 500. Dengan dimulainya pembukaan ekonomi global secara bertahap, saham perusahaan seperti Boeing, Ford, Caterpillar diharapkan mampu menekan beban. Saham Apple, Microsoft, Amazon, dan Alphabet atau induk usaha Google juga akan merilis kinerjanya. Berita selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI menyatakan stimulus yang diberikan pemerintah untuk kelonggaran loan to value bagi sektor properti berimbas pada kenaikan penyaluran kredit di sektor tersebut. Menurut Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini, stimulus tersebut berimbas pada kenaikan outstanding credit LTV 100% BNI menjadi 1,7% dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh di kisaran 0,5% saja. Implementasi penyaluran LTV di BNI diberikan secara selektif kepada 3 debitur. Pertama, pegawai tetap dan wirausahawan yang memiliki properti atau membeli properti dari developer pilihan yang tentunya memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan NPL KPR rendah. Kedua, PNS atau pegawai BUMN yang menyalurkan gaji via BNI dan membeli properti dengan developer yang bekerja sama dengan BNI. Ketiga, calon debitur rumah subsidi pemerintah. Berita selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI menyatakan sampai dengan Maret 2021, nilai restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 mencapai 84,4 triliun rupiah. Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirsada mengatakan, nilai kredit yang direstrukturisasi tersebut sebesar 15% dari total portfolio kredit BNI. Nilai ini, kata David, lebih rendah 17-18% dari posisi restrukturisasi kredit Desember 2020. Strategi yang dilakukan BNI terkait debitur yang direstrukturisasi ini dengan melakukan identifikasi debitur, analisa risiko untuk menentukan zonasi debitur dan menentukan risk profile-nya. Berita selanjutnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sepanjang 3 bulan pertama 2021, investasi hulu migas mencapai 2,4 miliar US dollar atau setara 34,77 triliun rupiah. Nilai itu setara 19,14% dari target tahun 2021 sebesar 12,38 miliar US dollar atau 179,37 triliun rupiah. Tentu saja upaya menarik investor akan terus dilakukan, ujar Kepala SKK Migas Dwi Sucipto dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual pada Senin 26 April 2021. Lebih lanjut, dia mengatakan sejauh ini semua elemen yang menangani hulu migas terus berupaya agar bisa mencapai target jangka panjang. Industri hulu migas secara global menurut Dwi dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, masalah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kedua, yaitu fluktuasi harga minyak. Berita selanjutnya, Indonesia menerima pengiriman batch kedua dari COVAX Facility sekitar 3,85 juta dosis vaksin AstraZeneca. Dengan begitu, total vaksin yang telah diterima Indonesia dari COVAX sebanyak 4,96 juta ton, dari batch pertama 1,1 juta ton. Jika digabungkan antara vaksin dari jalur multilateral dan vaksin dari jalur bilateral, maka jumlah vaksin yang tiba di Indonesia yaitu sejumlah 67,46 juta dosis. Di tengah adanya gelombang baru kasus COVID-19 terjadi perlambatan pengiriman vaksin di seluruh dunia. Keadaan baru ini mengharuskan Indonesia harus bekerja lebih keras agar ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat Indonesia dapat tercukupi. Sejauh ini merupakan negara ketiga dengan jumlah penerimaan vaksinasi terbesar di kawasan Asia setelah China dan India. Berita selanjutnya dikutip dari bisnis.com.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves melakukan kunjungan ke proyek Bandara Kediri yang diinvestasikan oleh PT Gudang Garam Indonesia Tbk atau GGRM. Diharapkan proyek itu rampung pada pertengahan 2023. Menteri Kemenko Marves Luhut B. Panjaitan berharap proyek pembangunan bandara tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga selesai tepat waktu pada pertengahan 2023. Keberadaan bandara tentunya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Berita selanjutnya, Samuel Sekuritas Indonesia merekomendasikan sejumlah saham pilihan pada Selasa 27 April 2021 di tengah tekanan indeks harga saham gabungan IHSG. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup turun 0,86% atau 52,04 pion ke level 5.964,82 pada Senin 26 April 2021. Sejak awal tahun, IHSG melemah 0,24%. Berita selanjutnya, harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini Selasa 27 April 2021 mengalami kenaikan untuk cetakan UBS, sedangkan Antam stagnan. Berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok dengan harga Rp498.000 naik Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Sementara itu emas Antam ukuran kecil dibanderol Rp540.000 sama dengan harga kemarin. Berita selanjutnya, setelah bergerak dalam tren menanjak beberapa waktu terakhir, Bitcoin menunjukkan volatilitasnya. Pada perdagangan Jumat lalu, aset kripto besutan Satoshi Nakamoto ini anjlok 7,9% ke level 47.525 US dollar, di bawah rata-rata pergerakan Bitcoin selama 100 hari terakhir. Padahal pada 14 April lalu Bitcoin sempat menyentuh rekor tertingginya di level 64.870 US dollar. Kemudian harga Bitcoin rebound pada hari Senin 26 April 2021 karena pelaku pasar memanfaatkan anjloknya harga dengan melakukan buyback. Berita selanjutnya, setelah disuspensi lebih dari 3 tahun, akhirnya saham PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS dibuka oleh otoritas bursa pada Senin 26 April 2021. Tak butuh waktu lama bagi saham emiten batubara grup Sinarmas itu untuk melambung. Hanya dalam waktu singkat, pada sesi pertama perdagangan, saham GEMS langsung melonjak 24,71% atau 630 poin menjadi Rp3.180. Otomatis, saham GEMS pun mengalami auto reject atas atau ARA. Berita selanjutnya, berdasarkan data Bloomberg, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,24% ke level 34.127 pada awal perdagangan pukul 10.09 waktu New York atau 21.09 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, indeks S&P 500 menguat 0,31% ke level 4.193,20. Sedangkan indeks Nasdaq Composite menguat 0,36% ke level 14.065,86. Berita terakhir pagi ini, emiten tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau SRIL atau Sritex mulai digugat banyak mitranya. Dampaknya perseroan kesulitan mendapatkan akses untuk pendanaan. Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Soverino menuturkan saat ini perseroan tengah menghadapi 2 gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan total nilai sebesar Rp106,4 miliar. Sekian Market Insight pagi ini, semoga bermanfaat dan bisa tersenyum melihat market hari ini.